kami mau belajar mempercayai Engkau atas setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami yang kurang percaya ini. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami menjadi orang yang tidak percaya kepada Engkau. Pagi hari ini kami mau menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, supaya firman-Mu biar kiranya meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih buat kesempatan hari ini. Merupakan suatu kebanggaan bisa melayani Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saudara, ini kisah yang sangat terkenal, ya kan, bagaimana Yesus membuat mukjizat. Nah, setiap orang yang baru bertobat dan membaca serta mendengar kisah ini itu terlalu gampang untuk diingat. Karena ini adalah sebuah kisah tentang kejadian supranatural, sebuah kisah kejadian yang enggak masuk di akal manusia. Nah, oleh sebab itu saudara, kisah ini menjadi kisah yang sangat terkenal, yang hampir semua orang Kristen, bahkan anak-anak sekolah minggu tahu kisah ini. Bahkan ada lagu sekolah minggunya saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi hari ini saya tidak sedang membagikan kepada saudara tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan, bagaimana mukjizat yang Tuhan buat. Tapi hari ini saya akan membagikan kepada saudara aplikasi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perikop firman Tuhan hari ini. Nah, tema kita bulan ini adalah bertekun di dalam firman. Saudara, pertanyaannya, mengapa kita harus bertekun? Nah, saudara, kita akan mempelajarinya. Kita baca ulang kembali ayat yang 13. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, di situ firman Tuhan katakan, setelah Yesus mendengar berita itu, lalu menyingkirlah ia. Berita apa yang didengar oleh Yesus? Saudara, itu berita tentang, kalau saudara baca perikop ayat sebelumnya, itu berita tentang bagaimana Yohanes Pembaptis itu mati dibunuh. Saudara, mati dengan keadaan yang tidak wajar. Ya kan, dia mati dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, Yesus dan Yohanes Pembaptis itu punya hubungan yang sangat dekat. Selain mereka punya hubungan kekerabatan, ya kan, mama Yesus yang bernama Maria, mama
Yohanes yang bernama Elisabet itu mereka sepupuan. Jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat. Bukan saja hubungan kekerabatan saudara, tapi mereka juga punya hubungan di dalam pelayanan. Alkitab berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu membuka jalan buat pelayanan Yesus. Dan Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus. Jadi Yohanes dan Yesus itu punya hubungan yang sangat dekat. Ketika Yesus mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis itu mati dibunuh, saudara, itu sebuah berita yang ya secara manusia sangat menyedihkan hati. Itu sebuah berita yang cukup bikin kaget, saudara. Cukup bikin sedih hati. Dan apa yang dilakukan Yesus setelah mendengar berita itu, saudara? Dia ingin sejenak menenangkan diri. Dia ingin pergi ke tempat yang sunyi. Alkitab berkata, ia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri. Artinya dia hendak menyendiri. Ya kan, dia ingin mencari tempat yang sunyi. Dia hendak menenangkan dirinya. Saudara, tetapi apa yang dilakukan oleh orang banyak itu? Orang banyak itu dengar bahwa Yesus mau pergi ke sebuah tempat. Yang dilakukan oleh orang banyak itu adalah mereka mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota. Saudara, sejenak saya merenung, ya kan? Kadang-kadang kita bisa di posisi seperti Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita menaruh sebuah ekspektasi, wah, bisa bakal santai nih, ya kan? Malam ini off dulu gitu, ya kan? Off dulu pelayanan, bisa santai. Tapi tiba-tiba saudara ketika kita mau mulai rileks, ketika kita mau mulai santai, saudara, lalu ada anggota komsel kita yang telepon, minta dibesuk, minta dikunjungi, lagi ada masalah. Saudara, itu sebuah pergumulan. Tapi hari ini, saudara, apapun yang terjadi, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, Yesus itu selalu tekun, saudara. Dia selalu tekun, selalu komitmen. Nah, orang banyak itu berjalan dari kota ke kota mengikuti dan mencari Tuhan. Nah, orang banyak yang berbondong-bondong mencari Tuhan, saudara, berbondong-bondong mengikuti Tuhan, itu mengambil jalan dari kota ke kota. Saudara, untuk berjalan dari kota ke kota, ya kan, untuk ketemu dengan Tuhan, itu butuh sebuah kesungguhan hati. Itu butuh sebuah ketekunan. Alkitab tidak mencatat bahwa dari sekian orang banyak itu, ketika berjalan dari kota ke kota, mungkin ada sebagian yang putar balik, saudara. Kenapa? Wah, ini nggak tahu nih, masih jauh perjalanan, berjalan dari kota ke kota. Waduh, kayaknya enggak lah, gitu. Ada banyak pertimbangan. Tetapi orang banyak yang berjalan dari kota ke kota untuk ketemu sama Tuhan Yesus, itu butuh sebuah kesungguhan hati. Itu butuh sebuah tekad yang bulat. Itu butuh sebuah ketekunan. Apapun yang terjadi, yang mereka alami panas, lapar, haus, mereka tetap berjalan. Karena mereka sedang mencari Tuhan. Nah, itu bicara soal kesungguhan hati, Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, Yesus yang awalnya udah nyampe, ingin sejenak menenangkan diri, ingin sejenak mengasingkan diri, saudara ingin tenang, tapi ketika dia sampai yang dia lihat adalah kerumunan orang banyak. Ketika dia melihat kerumunan orang banyak, saudara, ya kan, mungkin sebagian orang ya, aduh, banyak lagi orang, ya kan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ketika dia melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, saya sering menaruh belas kasihan sama orang. Saya kalau di pasar lihat orang tua-tua narik gerobak, saya tuh bisa bilang, aduh kasihan ya, sudah tua narik gerobak, kira-kira gitu, saudara. Ya kan, aduh kasihan ya gitu, jualannya nggak laku, aduh kasihan ya. Saya bisa menaruh belas kasihan. Tapi saudara, ketika saya menaruh belas kasihan, ya saya cuma ngomong, aduh kasihan ya, sudah gitu, saudara. Tapi Tuhan ketika menaruh belas kasihan kepada orang banyak, saudara, dia bukan hanya, oh kasihan, sudah selesai, saudara, enggak. Tapi apa yang dilakukan Yesus, ya kan, dia menghampiri dan mendatangi orang banyak itu. Apa yang dia lakukan, saudara? Alkitab berkata bahwa dia menyembuhkan orang yang sakit itu. Saudara, kenapa Yesus bisa tergerak hatinya oleh belas kasihan? Yesus mengasihi saya, Yesus juga mengasihi saudara, ya kan? Saudara dosa besar, dosa kecil, saudara, dia mengasihi kita semua dengan kasih yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan pada setiap pribadi kita? Nah, Yesus tergerak hatinya, ya kan, terhadap orang banyak itu.
kasihnya sama. Tapi kenapa ada buat beberapa orang, Tuhan bisa tergerak hatinya kepada setiap pribadi, kepada beberapa pribadi. Nah, kita akan belajar firman Tuhan saudara di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Ini bicara tentang dua orang buta, bagaimana Yesus juga menaruh belas kasihan kepada mereka. Saya akan membacakannya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Sama saudara ya dengan yang tadi. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Berikutnya, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah saudara, ini sebuah kisah tentang bagaimana Yesus juga tergerak hatinya oleh belas kasihan. Suatu hari saudara, Yesus sedang berjalan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ketika dia di dalam perjalanan ada orang buta saudara. Orang buta itu saudara duduk di pinggir jalan di tengah keramaian, mungkin di pasar saudara, dan dia berteriak, dia berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Alkitab berkata bahwa orang banyak itu marah kepada orang buta itu dan menyuruh mereka diam. Saudara, kita saat ini saudara juga sedang berjalan, berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Tetapi tahukah saudara, terkadang di dalam perjalanan kita, di dalam mengikuti Tuhan, kita lupa melihat orang di sekeliling kita. Di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, saudara, kita lupa bahwa di kanan kiri kita ada orang buta, mereka yang sedang membutuhkan Tuhan. Saya merenungkan ayat ini saudara, dan saya berpikir bahwa kenapa ya dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong itu, tidak ada satupun yang datang kepada orang buta itu dan berkata, Pak, Bapak buta ya? Bapak harus ketemu Tuhan. Kalau Bapak ketemu Tuhan, Bapak pasti sembuh. Enggak ada saudara. Atau mungkin ada yang berkata, Pak, Bapak mau ketemu Tuhan. Sini Pak, saya tuntun. Saudara, enggak ada. Kenapa tidak ada yang mau menghampiri orang buta itu dan menolong mereka? Saudara, enggak dipungkiri bahwa ketika menuntun orang buta berjalan, saudara, itu repot saudara. Ya kan? Repot saudara, kita tuntun orang buta jalan, belum lagi nanti di tengah jalan dia banyak nanya lagi. Rasanya itu ribet saudara. Ya kan? Tapi saudara mesti paham bahwa di dalam firman Tuhan, pengajaran Tuhan itu adalah kasih. Saudara, saya ingin firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita. Di dalam kehidupan kerohanian kita, ketika kita sedang berjalan mengikuti Tuhan, saya percaya di kanan kiri kita tuh ada orang-orang saudara. Mereka yang sedang membutuhkan Tuhan. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita bersikap seperti orang banyak ini saudara. Kita gak mau pusing, kita gak mau capek, kita gak mau direpotin. Ya kan? Kita maunya ya udah kita jalan aja gitu saudara. Nah firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan itu peduli kepada orang buta. Kenapa saudara? Ketika orang banyak menyuruh orang buta itu untuk diam, karena dianggap orang buta itu bikin ribut, reseh, berisik. Yang dilakukan oleh orang buta itu adalah mereka terus berteriak, bahkan semakin kencang mereka berseru. Nah saudara, Yesus menghampiri mereka. Yesus menghampiri orang buta itu. Dan dia berkata, Alkitab berkata bahwa maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, saya melihat ketekunan yang luar biasa dari orang buta ini. Dia berseru kepada Tuhan. Walaupun orang banyak datang kepada dia dan memarahi dia, dia gak peduli. Dia gak peduli dengan apa kata orang. Dia tetap berseru, bahkan seruannya itu semakin keras sampai Tuhan mendengar dan mendatangi mereka. Dan Tuhan Alkitab berkata, maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Saudara, Tuhan bertanya kepada orang buta itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, supaya kami dapat melihat. Saudara, kalau hari ini Tuhan datang kepada engkau dan Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, pernahkah kau merenung apa yang kau minta kepada Tuhan? Ya kan? Mungkin kita minta, Tuhan, 2021 ini aku ingin usahaku semakin berkembang. Aku ingin omsetku bertambah. Gak ada yang salah saudara. Tuhan, aku ingin 2021 ini aku bisa menikah.
saudara. Ya kan, Tuhan aku ingin beli aset, gak ada yang salah. Saudara, ketika kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, tidak ada yang salah. Tapi pernahkah kita meminta hal-hal yang bersifat kerajaan sorga, hal-hal yang bersifat rohani? Kalau Tuhan hari ini datang kepadamu dan bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, tahun ini aku ingin kau mengirimkan jiwa baru untuk datang kepadaku, supaya aku bisa layani mereka, supaya aku bisa menunjukkan kasihku kepada mereka. Ya kan, Tuhan, aku ingin seperti orang buta ini berkata, Tuhan, aku mau melihat. Pernahkah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melihat? Apa yang ingin kita lihat, saudara? Bagaimana kita melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita sekalipun? Apa yang ingin kita lihat? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita setiap saat, setiap waktu? Apa yang ingin kita lihat? Bagaimana kita melihat ada hikmat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hidup kita ketika kita mengatasi setiap permasalahan hidup ini? Saudara, terkadang kita suka minta hal-hal yang bersifat jasmani. Itu gak salah dan itu gak dosa, saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, ketika kita hidup di dunia ini, saudara, kita mulai memikirkan hal-hal tentang kerajaan sorga. Ketika kita minta kepada Tuhan tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai, itu gak dosa. Tapi Alkitab berkata itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan datang kepada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, minta hal-hal kerajaan sorga. Saudara, sekitar 2 tahun yang lalu, saya minta sama Tuhan, kayaknya saya ini udah lama ya gak ketemu jiwa baru. Saya ini udah lama gak layani jiwa baru. Jadi keseharian saya itu pelayanan ngurusi yang sudah ada. Saya bilang, Tuhan, saya pengen deh bisa layani jiwa yang baru. Aku minta kepada Engkau, kirimkan kepadaku orang-orang yang sedang mencari dan bertanya tentang Engkau. Saya minta kepada Tuhan, saudara. Dan hebatnya Tuhan, 1 hari itu, 1 tahun itu, saudara, saya bisa ketemu di awal sepupu saya, saudara. Lalu orang tuanya bertobat, dia melihat bagaimana hidup sepupu saya itu berubah. Dia melihat dan dia akhirnya juga terima Yesus. Saya ketemu dengan orang-orang, saudara, yang sedang mencari dan bertanya-tanya, manakah Tuhan yang benar itu? Manakah Tuhan yang hidup itu? Saudara, dan Tuhan menemukan saya. Saudara, 5 jiwa, saudara. Dan saya bilang, wah benar ya. Jadi apa yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Apalagi yang berhubungan dengan kerajaan sorga, saudara. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara, minta kepada Tuhan tentang hal-hal kerajaan sorga. Minta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan kedagingan kita. Nah, kita balik ke ayat tadi, Matius 14 ayat 15 sampai ayat 17. Matius 14 ayat 15 sampai 17. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, murid-murid Yesus ngomong sama Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan, hari sudah mulai malam, suruh mereka pulang, cari makan. Tapi Tuhan bilang, jangan suruh mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Tapi Tuhan, kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh bubarkan masa, suruh mereka cari makan. Saudara, kenapa? Murid-murid Yesus tuh gak mau repot, saudara. Pernahkah kita kadang berpikir juga seperti itu? Untuk hal-hal rohani itu kita gak mau repot. Tapi ketekunan itu bicara kita harus mau repot. Bicara soal ketekunan, kita mesti bayar harga, saudara. Nah, murid-murid Yesus gak mau repot. Tuhan suruh bubar cari makan. Padahal murid-muridnya itu tahu. Ya kan, Tuhan bilang, Alkitab mencatat 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya percaya ini jumlah tidak kurang dari 10.000 orang. Bagaimana dalam waktu 1 malam bisa memberi makan orang sebanyak itu? Kalaupun masa itu dibubarkan, walaupun orang banyak itu dibubarkan, gak semua dapat makan. Gak semua punya uang. Ya kan, gak semua dapat makanan, saudara. Tapi murid-muridnya gak mau repot.
Tapi Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana Tuhan? Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, itu adalah sebuah alasan yang memang alasan yang sebenarnya. Alasan yang diberikan murid-murid Yesus itu alasan yang memang alasan yang sebenarnya, bukan alasan yang dibuat-buat. Memang itu kenyataannya. Bagaimana kita bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Saudara, tapi hari ini saudara, mungkin untuk hidup bertekun di dalam firman, kita punya 1001 alasan bagi Tuhan. Tuhan, aku mau bertekun, tapi ya kan, Tuhan, aku punya hati lah, tapi kita punya banyak alasan yang kadang-kadang memang bukan alasan yang dibuat-buat. Itu memang alasan kita lah yang sebenarnya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan, bagi Tuhan tidak ada sebuah alasan pun. Alasan itu adalah keterbatasan kita. Bagi Tuhan itu, Tuhan bertanggung jawab atas setiap keterbatasan kita. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara membuka firman Tuhan di dalam Keluaran 3. Keluaran 3 ayat yang ke-11. Keluaran 3 ayat yang saya baca ayat 10 dulu. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini Tuhan suruh Musa bawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini perintah Tuhan yang harus Musa lakukan. Tetapi apakah kata Musa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, ini kisah terlalu panjang, saya akan menyimpulkan beberapa ayat buat saudara. Musa itu kasih Tuhan alasan. Dan memang inilah memang Musa, aku ini bukan siapa-siapa, kok aku yang mesti ngadap Raja Mesir. Tapi ketika setiap Musa menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi batasan-batasan dia, Tuhan selalu memberikan jawaban. Tuhan berkata, aku akan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Itulah yang menjadi tanda bahwa aku menyertai engkau. Lalu Musa kasih alasan lagi, saudara, ayat 13. Ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Saudara, Musa memberitahukan kepada Tuhan lagi apa yang menjadi batasan dia. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan keluar dari tanah Mesir dengan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Kamu akan keluar dari Mesir dengan banyak membawa emas dan perak dan kain-kain untuk pakaianmu. Saudara, Tuhan kasih tahu lagi sama Musa. Nah, lalu berikutnya saudara, Keluaran 4 ayat 1. Keluaran 4 ayat 1, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak mendengar kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, Musa bilang, gimana Tuhan kalau mereka bilang, kamu ngarang-ngarang, mana ada Tuhan menampakkan diri kepadamu. Bagaimana Tuhan kalau mereka bertanya kepadaku? Lalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Tongkat, lemparkan itu, dan tongkat itu menjadi ular. Saudara, Musa terus menyampaikan saudara. Lalu berikutnya saudara, ayat 10, Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Aduh Tuhan, jangan akulah, nggak pintar ngomong, ya kan? Kadang kita melayani orang tuh kita suka gitu ya, aku nggak pintar ngomong. Aduh gimana ya, apakah Tuhan tuh ada di dalam hidupku, nanti kalau aku ngomong gini deh gimana ya. Kita terlalu banyak saudara menyampaikan apa yang menjadi batasan-batasan kita. Tapi ketika Musa bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini gak pandai ngomong, ya kan. Lalu Tuhan bilang, siapakah yang membuat lidah, ya kan. Aku akan mengajari kepada engkau bagaimana engkau harus berkata-kata, ya kan. Nah lalu saudara berikutnya ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudara, Tuhan bilang, aduh Tuhan yang lain aja lah, ya kan. Akhirnya Tuhan, aku akan mengirim Harun datang kepadamu, dan ketika Harun melihat engkau, dia akan sangat bersuka cita. Saudara, Musa sama seperti kita. Kita suka menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi alasan-alasan kita untuk tidak tekun, saudara, di dalam firman.
Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, semua batasan-batasan itu Tuhan akan tolong. Tuhan bertanggung jawab atas setiap batasan-batasan kita. Nah, ketika Tuhan suruh muridnya kasih makan, muridnya bilang cuma 5 roti dan 2 ikan. Apakah Tuhan lepas tanggung jawab? Enggak, saudara. Kita baca firman Tuhan ayat 18, Matius 14 ayat 18. Apa kata Tuhan? Matius 14 ayat 18. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu. Matius 14 ayat 18. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Saudara, ketika Yesus suruh, saudara, Yesus itu juga bertanggung jawab. Yesus bilang apa? Bawa kemari. Lalu Yesus menengadah ke langit, itu bicara soal menaruh harapan kepada Tuhan. Lalu Yesus mengucapkan berkat. Ketika dibawa kepada Yesus, menaruh harapan kita kepada Yesus dan mengucap berkat, disitulah mujizat itu terjadi. Saudara, belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, untuk mengucapkan berkat. Jangan mengucapkan kutuk, jangan bersungut-sungut, saudara. Belajar untuk mengucapkan berkat. Nah, Tuhan bertanggung jawab atas setiap keterbatasan kita. Tuhan juga bertanggung jawab atas setiap orang-orang yang mengikuti Dia. Saudara, ketika orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan, ya kan, Tuhan juga bertanggung jawab, kasih mereka semua makan, ya kan. Jadi setiap hidup kita, kalau kita sudah ikut Tuhan, ya kan, jangan khawatir, saudara, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu dan hidup saya. Nah, kadang-kadang banyak orang, ya kan, mau mujizatnya Tuhan. Kenapa kamu ke gereja? Oh ya, aku lihat orang Kristen tuh hidupnya diberkati loh, luar biasa, ya kan. Kenapa kamu ke gereja? Ya, aku mau inilah hidup sukses. Karena di gereja itu sering diajari cara hidup sukses. Saudara, nggak ada yang salah, saudara. Tapi kalau motivasi kita ikut Tuhan, karena hal-hal yang demikian, saudara, ya kan, dalam waktu sekejap kita bisa kecewa dan kita bisa hilang. Nah, orang banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan. Mereka tuh harus menanggung lapar, mereka harus menanggung capek, ya kan. Mereka terus berjalan, yang kadang-kadang mungkin buat beberapa orang tuh nggak tahu mesti berapa jauh lagi berjalan. Tapi mereka tekun berjalan selangkah demi selangkah sampai mereka menemukan Tuhan. Dan ketika mereka menemukan Tuhan, saudara, disitulah mereka mengalami mujizat. Kadang-kadang kita di dalam mengikuti Tuhan, kita tekun. Kita berjalan selangkah demi selangkah sampai kita ketemu sama Tuhan. Tapi saudara tahukah, kadang-kadang di tengah jalan kita merasa capek. Capek lah, nggak tahu kapan nyampe. Capek lah, kita putar balik. Saudara, kita nggak bisa lihat mujizat. Nah, orang yang banyak itu, saudara, saya percaya Alkitab berkata bahwa Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi di antara orang banyak itu saya percaya pasti banyak orang sakit. Orang sembuh membawa orang sakit. Saudara, kalau kita bawa orang sakit, saya percaya di situ ada yang sakit ringan, ya kan, ada yang sakit berat, saudara, ada orang yang sekarat, ya kan, ada mungkin yang bawa saudaranya lagi sekarat. Saudara, dia bersusah payah, dia bayar harga, dia gotong saudaranya, saudara. Dia gotong saudaranya walaupun dia capek sampai dia ketemu Tuhan. Ketika dia ketemu Tuhan dan dia melihat bahwa Tuhan menyembuhkan saudaranya yang sakit, disitulah dia bisa melihat yang namanya mujizat. Saudara, jadi kalau jadi orang Kristen, saudara, kalau saudara mau ngarapi mujizat itu nggak salah. Tapi saudara harus bersedia untuk lewati proses. Nah, kadang-kadang kita nggak mau lewati proses. Kita cuma mau mujizatnya aja. Kita cuma mau makan roti dan kita kenyang. Tapi kita nggak mau bayar harga untuk ikut Tuhan. Kita nggak mau bertekun. Saudara, kalau bicara ketekunan, saudara mesti konsisten. Konsisten terus-menerus. Saudara mesti bayar harga, saudara mesti pikul salib. Itulah bicara soal ketekunan. Nah, saudara, saya bacakan ayat 20 buat saudara. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Nah, saudara, ketika semua sudah makan, sudah kenyang, beres-beres, sisa 12 bakul. Saudara,
ketika saya nggak lama bertobat, saya baca kisah ini, saya bingung. Kenapa 12 bakul ya? Kenapa nggak 1 bakul ya? Kenapa nggak pas-pasan ya? Kenapa nggak 100 bakul ya? Tuhan kan bisa bikin, saudara. Tapi kenapa Tuhan tuh kasihnya 12, saudara? Nah, tidak berapa lama, saudara, saya membaca sebuah artikel, di mana artikel itu menjelaskan murid-murid Yesus tuh ada 12. Saudara, jadi sisa 12 bakul. Saya belajar di sini, saudara. Ketika murid-murid Yesus tekun, saudara, ya kan, ketika dia membagi-bagikan roti kepada banyak orang, saya percaya dia juga dalam posisi yang lapar. Dia mungkin buat beberapa orang kalau nggak paham, aduh kau Bel, ayo aku lapar nih, belum makan aku dari tadi malam, jadi aku makan dulu ya. Mungkin kita kadang-kadang suka kayak gitu. Tapi murid-murid Yesus itu tekun. Tuhan suruh bagikan, ya udah bagikan. Saudara, dia juga dalam keadaan lapar, dia juga dalam keadaan capek, dia harus membagi-bagikan makanan. Saya nggak tahu ada nggak di pikirannya, ini nanti kalau saya nggak kebagian gimana ya, nanti kalau habis gimana ya, aku nggak makan dong gitu kan. Tapi murid-murid Yesus itu taat sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang bagikan, mereka bagikan. Dan saudara, setelah mereka selesai makan sisa 12 bakul, itu bicara soal ada kasih karunia buat setiap engkau dan saya. Kalau engkau dan saya mau bertekun di dalam Tuhan. Saudara, kenapa tidak 100? Kalau 100 bagi 12, kan satu orang dapat 8 bakul. Wow, itu mukjizat yang lebih keren. Itu mukjizat yang lebih oke, saudara. Murid-murid Yesus setiap orang pulang dengan membawa 8 bakul. Wah, itu lebih membawa sukacita daripada 1 bakul, saudara. Tapi tahukah saudara, pernahkah saudara merenung, kalau murid-murid Yesus masing-masing dapat 8 bakul, saudara, mereka akan sangat senang, mereka akan sangat bersukacita, tapi mereka akan pulang dengan membawa beban yang berat. Pernahkah saudara, mungkin saudara pernah bersungut-sungut, kok dia lebih diberkati, perasaan aku yang lebih rohani, ya kan? Kok kayaknya Tuhan pilih kasih? Kadang-kadang kita suka gitu, saudara. Tapi saudara, Tuhan itu tahu yang terbaik buat hidup kita. Kalau Tuhan kasih kepada murid-muridnya 8 bakul, memang itu membawa sukacita. Tapi itu menjadikan 8 bakul itu mereka akan pulang dengan membawa beban yang berat. Saudara-saudara harus percaya satu hal, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup kita. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita kurang percaya. Kita sering bersungut-sungut, kita tidak bersyukur dengan apa yang ada, saudara. Tapi Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan yang paling tahu setiap pribadi kita. Nah, hari ini saudara, bicara soal ketekunan, saya akan menyimpulkan beberapa hal buat saudara. Saudara, kalau saudara, kenapa kita harus bertekun? Ya kan? Buah dari ketekunan apa yang kita dapat kalau kita bertekun, saudara? Saudara, ketika kita bertekun, kita akan banyak mengalami mukjizat. Ketika kita bertekun, saudara, kita akan membuat hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan atas hidup kita. Hati Tuhan itu tergerak, hati Tuhan tergerak atas setiap pribadi kita. Ketika kita bertekun di dalam Tuhan, ada kasih karunia buat kita. Jadi saudara, karena orang tidak sabar bertekun, ya kan? Banyak orang Kristen yang tidak mau bertekun dan tidak sabar, saudara. Kenapa? Dia mengharapkan sesuatu yang instan. Tapi mau apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Saya akhiri firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih. Mari saya ingin mengajak saudara untuk nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Jadikan lagu ini sebagai doamu kepada Tuhan. Hidup di kebenaran. Yesus kau
kota demi kota. Mereka terus berjalan sampai mereka menemukan Tuhan. Disitulah mereka mengalami mujizat. Saudara, ketika dua orang buta itu berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak memarahi mereka, tapi dia tetap bertekun. Disitulah dia bisa melihat. Disitulah hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Saudara, karena di dalam mengiring Tuhan kita gak mau repot. Kita punya banyak alasan untuk tidak bertekun. Saudara, Musa punya banyak alasan. Tapi ketika Musa berkata, aku mau Tuhan, disitulah Musa mengalami setiap janji Tuhan. Dia melihat bagaimana orang Mesir begitu bermurah hati kepada dia. Dia melihat bagaimana di depan Fir'aun tongkat itu bisa menjadi ular. Dia melihat bagaimana mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam hidupnya. Saudara, kalau hari-hari ini kau mau mengalami mujizat, kalau hari-hari ini kau mau agar hati Tuhan tergerak belas kasihan atas setiap pribadi kita, kalau engkau mau melihat ada kasih karunia Tuhan ketika engkau menjalani hidup ini, maka bertekunlah di dalam Tuhan. Bertekun di dalam melakukan firman. Kita punya banyak alasan untuk tidak taat kepada firman. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab atas setiap keterbatasan kita. Yesus akan menolong kita di dalam setiap keterbatasan kita. Hari ini ambil sebuah komitmen, saudara. Tuhan, aku mau taat firman-Mu. Aku mau bertekun di dalam mengerjakan panggilan-Mu. Ketika engkau melakukan hal yang demikian, maka engkau akan melihat. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat kasih karunia yang beda atas hidupmu. Saudara, ambil sebuah komitmen. Tuhan, aku mau bertekun. Aku mau taat kepada firman-Mu. Firman-Mu ngomong apa, aku mau taat Tuhan. Firman-Mu perintahkan apa, aku mau taat. Dan aku mau tekun mengerjakannya. Aku mau tekun terus berjalan dan berjalan. Sampai aku melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Tuhan, supaya kami boleh taat, kami boleh hidup sebagai pelaku firman-Mu. Kami boleh tekun mengerjakan panggilan kami. Kami Ya, boleh tetap setia berjalan Tuhan, selangkah demi selangkah mengiring Engkau, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Amin. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita di pagi hari ini berkati firman Tuhan yang luar biasa. Jikalau Yesus tergerak oleh belas kasihan, saya percaya juga belas kasihannya telah ada pada kita, amin. Mari kita praktekkan dengan sederhana 5 roti dan 2 ikan, memberkati 5.000 orang bahkan lebih, bahkan sisa. Artinya ada Bapak Ibu, setiap yang ada pada kita tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk menyatakan belas kasihan. Saya percaya di balik itu pasti ada berkat tersendiri bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, amin. Iya, oke. Info kepada kita, hari Jumat ini kita ada 2 korporat. Jadi bagi kepada setiap kita pelayan boleh hadir sama-sama di hari Jumat, amin Bapak Ibu. Adakah di antara kita baru pertama kali hadir, bolehkah lambaikan tangannya supaya kami boleh menyambut? Tidak ada? Oke. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini buat firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Di mana Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa boleh memperhatikan belas kasihan yang daripada-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Baik di tempat ini ya Tuhan, bahkan sidang jemaat-Mu juga ya Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa urapan-Mu juga yang sama itu yang kami terima yang daripada-Mu ya Bapa di surga. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, kami boleh perhatikan dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan lewat kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan Ibu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya juga ya Tuhan kuasa urapan daripada-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu nih, kemanapun dia pergi melangkah untuk melayani Engkau ya Bapa. Bahkan sidang jemaat-Mu juga ya Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka juga ya Tuhan Yesus. Memberkati kesehatan mereka ya Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan mereka ya Bapa, bahkan rumah tangga mereka Yesus. Dalam minggu-minggu ini ya Tuhan, hari-hari ini kemanapun mereka pergi, segala rencana mereka ya Tuhan, biarlah senantiasa Engkau Allah menuntun menyertai, sehingga langkah hidup kami ya Tuhan seturut kehendak-Mu senantiasa, seturut berpada dengan firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga ya Tuhan Yesus setiap persembahan yang kami bawa di pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Persembahan ucapan syukur, kolektif, bahkan pembangunan, bahkan yang lain ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, maka mengembalikannya kepada kami seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami akan pulang, kami angkat hati kami, tangan kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Bapa di surga. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Jika engkau senantiasa setia mendengar dan melakukan firman Tuhan di pagi hari ini, maka diberkati keluargamu, diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, Tuhan senantiasa menyertai engkau sampai masa tuamu. Terimalah berkat ini yang diucapkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya menerima, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.